Oke, teman-teman, kita mulai saja ya belajar Photoshop-nya. Nah, di materi pertama ini nanti kita akan bahas mengenai layer management ya. Bagaimana mengatur layer di Photoshop. Di sini sudah ada beberapa poin ya yang nantinya kita akan bahas. Kemudian dipastikan teman-teman sudah menginstal software Photoshop-nya di komputer masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktek ya. Nah, sekarang langsung saja saya akan jalankan Photoshop-nya. Ini saya pakai Photoshop yang versi CS6 ya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman pakai versi yang sebelumnya, misalnya mulai dari CS3 ya, CS3, CS4, CS5, CS6, yang sekarang itu Photoshop CC sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya untuk interface-nya. Mungkin yang cukup berbeda itu kalau teman-teman menggunakan Photoshop yang versi CS2 ke bawah, itu udah mulai banyak perubahan ya. Tapi kalau CS3 ke atas sampai yang sekarang, Photoshop CC ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, mungkin sekarang saya akan jelaskan dulu ya mengenai tampilan atau interface dari Photoshop. Teman-teman sekarang coba perhatikan di monitor. Di bagian sini ya, saya mulai jelaskan dari bagian yang sebelah kiri. Di sini ada deretan tools ya namanya. Nah, ibarat kita kalau mau menggambar itu tentu harus ada yang namanya pensil, penggaris, penghapus, ya kan? Nah, di Photoshop juga sudah ada tools seperti itu ya, bahkan sangat lengkap gitu ya. Jadi, bagian semua ini dinamakan toolbox atau kumpulan dari tools. Nah, kemudian coba teman-teman perhatikan lagi di bagian sini. Saya tunjuk ya bagian ini dengan kursor. Nah, ini adalah properti dari tools yang saya sedang pilih gitu. Artinya, kalau misalnya saya memilih tools yang pertama yang paling atas ya, ini namanya Move Tools gitu ya. Saya pilih Move Tool, nanti di sini berubah. Tentu perubahan yang ini itu ada kaitannya dengan Move Tool ini. Kalau saya pilih lagi yang lain, maka option-optionnya ya berubah menyesuaikan daripada tools yang saya pilih. Nah, ini namanya properti. Kemudian di bagian atasnya ini seperti halnya software lainnya ya. Jadi ini adalah menu. Tentu banyak sekali ya menu-menu di Photoshop, tapi tidak semua harus kita tahu satu persatu fungsinya, karena Photoshop ini adalah software yang digunakan oleh berbagai macam profesi ya. Misalnya ada yang kerjanya fotografi, tentu nanti arahnya ke sini ya, kebanyakan ke image gitu ya, karena dia banyak mengolah foto. Nah, di situ saya juga nggak paham ya. Tapi biasanya akan banyak mengolah foto, misalnya pencahayaannya, warnanya gitu kan, dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang kerjanya desain grafis ya, desain grafis itu seperti halnya kayak bikin brosur ya kan, kayak bikin banner, kayak bikin yang dicetak lah. Nah, itu beda lagi dengan fotografi gitu. Kalau saya kebetulan untuk pengalamannya itu di web design. Ya, web design itu ada perbedaan juga gitu kan. Justru web design ini saya nilai sih Photoshopnya paling simple ketimbang yang kerjanya graphic designer. Apalagi kalau kerjanya di bagian fotografi itu lebih kompleks lagi gitu penggunaan Photoshopnya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sebelah kanan. Di sini namanya palette. Di sini ada macam-macam jenis ya. Misalnya ada bagian color, ada bagian adjustment, ada bagian layer. Nah, ini bagian yang paling penting yang harus kita selalu perhatikan, yaitu bagian layer. Nah, inilah yang kita akan pelajari di materi pertama ini. Oke, sebelum kita bahas lanjut soal layer, sekarang teman-teman coba ikuti saya ya. Kita akan membuat yang namanya canvas. Coba teman-teman klik menu file di sini.
lalu pilih New. Nah, muncul jendela seperti ini. Di sini ada beberapa yang harus teman-teman isi ya. Misalnya bagian name. Name ini merupakan nama dari kanvas atau dokumen lah ya. Misalnya latihan 1. Gitu ya. Kemudian preset. Preset ini adalah jenis dari ukuran kanvas yang sudah distandarisasi ya. Misalnya international paper gitu. Nanti di sininya ada beberapa pilihan size-nya A4, A6, A5 ya yang teman-teman ketahui. Tapi kalau di web design nanti kita akan custom sendiri ya. Dimana bagian width dan height ini nanti nilainya kita akan masukkan sendiri gitu ya. Dan bagian sini teman-teman ini adalah unit ya. Unit atau satuan dari ukuran. Misalnya web design itu lebih cenderung pakainya pixel. Nah, kalau kehidupan sehari-hari teman-teman lebih sering mengenal yang namanya sentimeter, meter ya. Kalau di web design kita lebih menggunakan yang namanya pixel. Nah, berarti width-nya ini teman-teman atur sendiri ya. Misalnya saya masukkan sekarang 600 pixel untuk width-nya. Ya, lalu height-nya ini 600 pixel juga. Artinya nanti akan kotak ya kanvasnya. Lalu bagian resolution ini teman-teman harus isi 72. Ya, 72 pixel per inch ini adalah standarisasi dari resolusi yang digunakan di web design. Untuk color mode RGB ya. Kemudian ininya 8 bit. Ini defaultnya juga. Lalu bagian background content teman-teman pilih aja yang white ya. Kalau sudah teman-teman coba klik OK di sini. Nah, kanvasnya sudah kita buat. Teman-teman di sini bisa lihat ada semacam penggaris ya. Kalau yang nggak muncul bisa teman-teman munculkan di menu view. Di sini ada pilihan rulers. Kalau saya uncheck jadinya begini ya. Kalau saya cek lagi jadinya nah muncul. Sekarang coba teman-teman perhatikan bagian kanan di sini. Ini saya, nah bagian layer. Ini adalah layer namanya ya. Layer itu adalah susunan dari setiap objek atau apapun yang kita buat di dalam kanvas. Yang warna putih ini adalah kanvas. Teman-teman coba bayangkan ketika teman-teman menggambar di atas kertas. Misalnya teman-teman menggambar ada awan, ada rumput, ada pohon, ada orang di sana. Nah, maka semua objek-objek itu di Photoshop itu akan tersusun, saling menumpuk. Kira-kira ibaratnya seperti bawang kali ya. Bawang itu kalau kita potong gitu ya, itu ada lapisan-lapisan. Layer. Nah, kira-kira seperti itulah ya, bertumpuk. Jadi kanvas yang kita lihat di monitor ini kita lihatnya seolah-olah dari atas ya. Tapi kalau layer ini seolah-olah kita melihat susunannya itu ya dari samping. Nah, nanti kita praktekkan baru teman-teman harusnya bisa lebih jelas ya. Misalnya sekarang saya akan buat dulu kira-kira 2 objek ya. Saya akan buat 2 objek. Misalnya satu lingkaran bulatan, satu lagi kotak. Coba sekarang teman-teman perhatikan di bagian sini. Sekarang saya akan memilih tools yang namanya ellipse tool. Ellipse tool ini fungsinya untuk membuat lingkaran ya atau objek bulat. Sekarang saya pilih. Nah, kemudian bagian propertiesnya teman-teman perhatikan. Sekarang teman-teman pastikan memilih di sini pixel. Kalau sudah, coba teman-teman perhatikan bagian ini. Ini adalah bagian settingnya dari ellipse tool. Teman-teman kalau ingin membuat objek yang benar-benar bulat, teman-teman pilih yang circle di sini. Lalu di sini teman-teman bisa pilih from center agar saat kita membuat objeknya maka pembesarannya itu dari tengah lalu ke samping. Nanti kita lihat ya.
Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada dua warna, yang atas namanya foreground dan yang warna putih namanya background. Nah, di sini saya harus merubah dulu warna foreground. Misalnya sekarang saya akan membuat warna objek yang bulatnya itu warna merah, berarti foregroundnya saya harus rubah menjadi warna merah. Caranya saya klik aja di bagian foreground kotaknya ya, klik. Nah, di sini ada yang namanya color picker. Di sini teman-teman bisa geser di sininya ya. Bisa geser, posisikan dulu yang warna merah, misalnya di bagian atas atau di bawah kalau warna merah ya. Lalu kotak yang besar ini teman-teman bisa pilih merahnya ini mau merah yang seperti apa, yang lebih muda kah atau yang lebih ke tua. Di sini previewnya ya. Nah, seperti ini previewnya. Teman-teman di bagian sini ada kode-kode yang selalu berubah setiap kita memilih warna. Ini adalah kode heksadesimal yang bagian bawah ya. Nah, kode-kode inilah yang nantinya kita akan gunakan di materi CSS. Oke, kalau sudah kita tentukan warnanya ya, sekarang saya klik OK. Perhatikan di sini sudah berubah. Nah, sekarang kita buat layer ya. Kita buat layer khusus untuk objek bulatan warna merah. Di sini ada menu layer, pilih new, lalu pilih layer. Di sini kita bisa kasih nama, misalnya namanya adalah objek bulatan. Gitu aja ya namanya. Objek bulatan. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan layer objek bulatan sudah dibuat. Ini berada di atas layer background ya. Jadi background ini adalah kanvas gitu ya. Inilah kanvas, ini adalah objeknya. Nah, sekarang pastikan saya memilih layer ini gitu ya. Saya klik di sini. Nah, ini dalam kondisi terpilih kalau kayak gini. Sekarang saya akan gambar objek lingkaran atau bulatan ini di atas kanvas. Ya, saya coba aja kayak gini. Klik, tahan, geser gitu ya. Klik, tahan, geser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ya besarnya. Misalnya saya buat aja yang besarnya segini ya. Tuh, ya, warnanya warna merah. Oke, sekarang saya akan buat lagi objek yang kedua. Objek yang kedua ini bentuknya kotak aja ya. Berarti langkah-langkahnya itu selalu saya awali dengan memilih toolsnya. Toolsnya apa? Buat objek kotak itu pakainya rectangle tools di sini. Saya pilih toolsnya, lalu di bagian propertiesnya selalu dicek lagi di sini pixel. Kemudian di settingnya di sini pilih yang square dan di sini from center. Lalu warnanya kita rubah ya, jangan warna merah lagi biar terlihat perbedaannya. Di sini saya pilih warna biru. Oke. Nah, lalu saya buat lagi layer baru khusus untuk objek kotak ini. Di sini saya buat objek kotak gitu ya. Klik OK. Di sini teman-teman bisa lihat ya layernya objek kotak. Lalu saya tinggal create untuk objeknya di kanvas. Saya klik, tahan. Nah, teman-teman sudah bisa melihat dua objek, yaitu objek bulat dan objek bentuk kotak di atas kanvas. Teman-teman bisa lihat kira-kira siapa yang berada paling atas ya dari objek ini. Apakah objek kotak berada paling atas atau objek lingkaran yang berada paling atas? Coba teman-teman perhatikan. Betul ya, objek kotak yang berwarna biru ini posisinya terlihat di kanvas ini berada di paling atas. Dia menutupi objek bulatan. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di sini susunan layernya. Dari susunan layer yang paling di atas maka itu akan terlihat di kanvasnya pun dia yang posisinya paling atas. Di sini objek kotak yang warna biru ini di atas daripada objek bulatan yang warna merah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggeser-geser objeknya? Nah, kita lihat lagi materinya satu-satu di sini. Jadi semua materi yang saya akan bahas di video ini khusus untuk bagian layer.
Ya, saya tidak mau berbicara dulu panjang lebar ke teknik-teknik yang lainnya, tapi ini adalah materi super basic di Photoshop, yaitu mengenai layer management. Di sini poin pertama ya, move, artinya bagaimana kita memindahkan objek. Nah, cara untuk memindahkan objek, pertama itu teman-teman harus perhatikan lagi layernya. Di layernya itu pilih layer mana yang saya mau pindahkan gitu, ya. Di sini misalnya saya mau pindahkan yang warna merah. Berarti layer yang terpilih harus layer objek bulatan, bukan objek kotak. Ya, saya pilih yang warna merah. Gini kan? Lalu di sini harus dipilih toolsnya. Toolsnya pakainya move tool. Di sini teman-teman lihat ya, di bagian paling atas toolsnya. Lalu coba, walaupun si kursornya ini berada di atas yang warna biru kayak gini ya, saya klik, saya geser. Tuh, yang bergerak yang mana? Yang warna merah. Kenapa? Karena yang terpilih layernya adalah layer untuk objek warna merah. Kalau saya pilih objek kotak di sini, coba saya akan geser sekarang. Tuh. Ya. Jadi, untuk memindahkan objek, pertama kita harus perhatikan mana yang kita pilih di sini. Ya, lalu pilih move tool, tools untuk menggerakkan atau menggeser objeknya, lalu klik tahan dan geser. Sekarang bagaimana kalau saya mau menggeser keduanya secara bersamaan? Berarti harus dipilih dua layer ini. Ya. Bagaimana cara memilihnya biar dua layer ini terpilih? Teman-teman tekan tombol Control atau Command yang menggunakan Mac di keyboard. Nah, seperti ini ya, tekan baru klik kedua-duanya. Terpilih, seperti biasa kita gunakan move tool untuk menggeser. Seperti itu ya cara menggeser objek di Photoshop. Sekarang kita lihat lagi apa yang kita akan pelajari, arrange. Nah, ini maksudnya mengatur susunan layer. Ya. Jadi sebelumnya kita bisa lihat di sini layer yang berada di atas adalah layer kotak biru. Sekarang bagaimana kalau objek merah ini saya mau posisikan berada di atas daripada objek biru? Berarti layernya harus diatur susunannya. Caranya bagaimana? Teman-teman perhatikan di sini. Kita tinggal klik layer yang objek kotak ini, kita klik tahan lalu seret ke bawah. Perhatikan. Nah, sampai ada batas yang muncul ya kayak border. Nah, seperti itu lalu dilepas. Kalau sudah posisinya di sini layernya sudah ada di bawah layer objek bulatan, maka objek yang di atas kanvas pun berubah posisinya. Ya. Sekarang kita bisa lihat di sini yang warna merah sudah berada di atas yang kotak warna biru. Dan seterusnya ya, kalau kita punya banyak objek, kita tinggal atur aja layernya untuk mengatur susunan dari objek itu. Sama halnya kalau yang objek kotak ini layernya saya mau kasih ke atas, berarti saya pilih dulu, lalu saya posisikan di atas. Sampai ada batas ya, teman-teman bisa perhatikan. Sampai ada batas seperti ini baru dilepas gitu. Lalu untuk background ini teman-teman bisa lihat ini dalam keadaan terkunci, berarti kita nggak bisa rubah susunannya untuk layer background ya, dia dikunci. Kecuali nanti kita rubah dulu menjadi layer biasa dan kuncinya itu akan terbuka gitu. Nah sekarang materinya kita bahas soal duplikat. Menduplikat layer itu seperti halnya kayak copy paste ya. Kita duplikat layernya atau kita duplikat objeknya lah ya. Misalnya objek kotak ini yang awalnya 1, saya ingin rubah menjadi 2. Nah, teknik ini akan sering digunakan jika kita ingin membuat beberapa objek tapi bentuknya itu sama persis. Kalau misalnya saya disuruh untuk mengulang lagi membuat yang kotak seperti ini, belum tentu kotaknya sama besar ya. Karena sebelumnya tadi saya tidak men-set nilai width dan height-nya gitu. Nah, sehingga baiknya saya duplikat ya. Saya duplikat si layernya, maka objeknya pun akan menjadi 2. Caranya bagaimana? Teman-teman di sini di menu layer, di sini ada duplikat layer ya. Pilih menu duplikat layer.
Di sini bisa dikasih nama lagi ya untuk bagian layernya. Kalau sudah, klik OK. Perhatikan di sini. Di sini sudah ada satu layer baru, yaitu namanya objek kotak kopi. Tapi kok nggak berubah di sini? Kenapa nggak berubah? Karena layer objek kotak ya dan layer objek kotak kopi dia posisinya sama persis, saling menumpuk. Sehingga kita tidak terlihat ya di kanvasnya. Biar terlihat ya kita geser. Oke? Seperti itu ya cara menduplikat objek atau menduplikat layer di Photoshop. Sekarang kita bahas soal rename. Ya, rename ini artinya kita memberikan penamaan ya. Kita merubah namanya untuk bagian layer. Caranya sebenarnya gampang banget ya. Kita tinggal double klik di bagian nama ini gitu. Nah, double klik itu. Yang pastikan teman-teman double kliknya di bagian nama ya, jangan di sebelah sini atau di yang lainnya. Pas bagian namanya di double klik lalu dirubah. Ini objek kotak kedua. Terus enter aja. Nah, kayak gitu. Ini sudah saya rename. Lalu bagaimana cara hide ya atau menyembunyikan layer? Kadang ada beberapa kondisi di mana kita butuh menyembunyikan sementara ya sebuah objek. Di sini sebenarnya ada pilihan icon mata ya. Ini kita invisiblekan aja, matanya kita klik tuh. Maka objek yang ini ya hilang di sini. Kalau munculkan lagi ya tinggal kita klik lagi bagian mata ini. Ya, begitu juga yang lainnya. Tuh. Teman-teman bisa lihat di kanvas ini. Berarti kondisinya layer ini statusnya invisible atau dalam keadaan tidak bisa terlihat di kanvas ya. Kita visiblekan lagi, kita balikan lagi di sini. Nah, bagaimana caranya untuk lock atau mengunci layer? Kalau layer yang dalam kondisi tidak terkunci, itu bisa kita geser-geser, kita bisa modifikasi ya. Tapi kalau layer yang sudah kita kunci, itu kita tidak bisa geser ya ataupun tidak bisa kita ubah ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita pilih layernya ya. Anggap aja yang kita mau ini ya, yang kita mau lock ini. Bentar, saya pindahin gini ya. Yang kita mau lock ini adalah layer yang warna merah. Ya, layer objek bulatan warna merah. Di sini ada icon lock. Teman-teman tinggal klik aja. Klik. Di sini muncul seperti halnya layer background kan, di lock seperti ini ya. Kalau sudah di lock kita geser coba. Tuh, nggak bisa ya. Langsung muncul pop up. Nah, seperti itu cara lock layer. Kalau yang lainnya yang nggak di lock ya bisa kita geser-geser lagi. Kalau misalnya mau di unlock, kita pilih klik lagi di sini. Jadinya kita bisa geser kembali. Oke, sekarang merge ya atau menggabungkan. Misalnya ada satu objek, kita punya dua objek gitu ya. Kita mau gabungkan satu objek itu dan satu objek yang lainnya menjadi satu bagian. Ya, artinya layernya yang awalnya terpisah menjadi menyatu. Caranya, layer mana yang kita mau gabungkan? Ya, sebagai contoh, yang kita mau gabungkan adalah dua kotak biru ini. Di sini kan ada layer untuk kotak biru yang pertama dengan yang kedua. Saya mau gabungkan. Pertama, kedua layer ini harus kita pilih. Ya, tekan Ctrl atau Command di keyboardnya seperti ini. Keduanya terpilih. Lalu di sini teman-teman ke menu layer. Di sini ada pilihan Merge Layer. Tinggal dipilih. Tuh, teman-teman bisa perhatikan di sini. Layernya menjadi satu, ya, namanya objek kotak 2. Tapi di sini ada dua objek yang kotak warna biru. Dan kalau saya geser, tentu sudah bisa kita geser dua-duanya karena kondisinya dua objek ini berada pada satu layer, ya. Tadi sudah kita merge. Ini saya kembalikan dulu ya. Yang penting teman-teman sudah tahu caranya.
Lalu setelah itu masalah align. Align ini artinya mengatur posisi ya biar rata gitu ya. Misalnya kita mau posisikan dua objek kotak ini yang warna biru menjadi sejajar ya. Caranya tetap dua layer ini dalam kondisi terpilih begini, lalu pilih move tool. Teman-teman perhatikan di bagian sini. Ya, ini semua ada 6 pilihan ini untuk mengatur align sebuah objek. Ya, ini akan aktif jika kita memilih lebih dari satu layer. Karena kita akan mengatur dua objek itu ya atau 3 objek itu atau lebih. Sekarang saya pilih yang ini. Kita atur align horizontal center. Tinggal diklik. Lihat. Di sini langsung posisinya menjadi sejajar. Ya. Di sini teman-teman sebenarnya bisa melihat ya gambarnya. Kalau misalnya yang ini berarti align-nya itu vertikal ya. Contohnya gini. Contohnya saya mau posisikan si dua gambar yang di atas ini ya, teman-teman lihat ya. Biar tepat di tengah-tengah gitu loh. Ya, awalnya kan nah ini enggak sejajar. Nah, saya pilih layernya, lalu saya pilih yang ini. Tuh, ya. Seperti itu cara mengatur align pada objek. Kalau kita mau mengatur 3 sekaligus juga bisa, ya. Berarti sekarang coba saya rubah dulu sedikit posisinya. Ini agak sempit ya tempatnya, kanvasnya. Ya, anggap lagi nih, nggak sesuai. Tiga-tiganya dipilih, lalu pilih move tool. Ya, move toolnya pastikan dalam kondisi terpilih, lalu pilih ini. Tuh, ya, walaupun banyak objek sekaligus, itu kita bisa atur align-nya. Lalu selanjutnya masalah opacity, ya, atau fill. Opacity dan fill ini sebenarnya punya kesamaan, tapi detailnya itu sebenarnya berbeda, ya. Opacity ini ya, kita lihat di sini. Ini saya atur dulu ke bawah. Opacity ini fungsinya untuk mengatur transparent ya. Contoh misalnya objek merah ini saya letakkan di atas, di bawah ya. Kalau di atas berarti saya posisikan gini. Nah, anggap aja kita akan membuat objek merah ini menjadi transparan. Di sini opacity yang awalnya 100% ya, defaultnya ini kita rubah. Caranya bisa kita rubah nilainya langsung, bisa kita klik di sini tinggal digeser. Perhatikan objeknya. Saya rubah aja menjadi 50% ya. Nah, jadi semi transparan. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu fungsi dari opacity. Kalau kita lihat di sini fungsi fill juga nah seolah-olah sama ya. Nanti teman-teman kalau misalnya kita sudah belajar ada teknik bagaimana kita bisa memberikan kayak border ya, atau namanya itu blending option gitu ya. Itu nanti akan terlihat perbedaan antara opacity dan fill ya. Sekarang masalah transform ya. Transform ini kita mengatur ukuran atau kita meresize ya. Misalnya kotak yang mana? Nah, kotak yang ini kita mau besarkan atau kecilkan. Itu caranya tinggal ke menu edit, lalu pilih di sini ada pilihan free transform. Muncul seperti ini ya. Di sini tuh ada kayak kotak kecil ya sudutnya dan di tengah-tengah sini juga. Ini caranya, teman-teman perhatikan kursornya ya. Di sini akan ada dua macam bentuk. Ini seperti huruf C gitu ya. Seperti huruf C. Kalau yang seperti ini, nah beda ya. Perhatikan. Tuh. Kalau mau meresize, pastikan bentuk dari kursornya itu seperti ini. Seolah-olah kayak mau menarik, meresize ya. Kalau seperti ini kondisinya, ini berarti merotasi. Perhatikan, saya klik, tahan, geser. Ini merotasi, diputar. Ya, kalau meresize, ini bentuknya seperti ini.
Dan meresize itu harus dipastikan kita mulai dari sudut ya, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan, nah seperti itu, jadi nggak benar meresize-nya. Kalau dari sudut ini sambil tekan tombol shift di keyboard, perhatikan ya, tuh dia akan tetap proporsional ya. Seperti itu ya cara meresize objek. Lalu yang ini itu adalah titik sumbunya ya, atau titik tengahnya lah. Kalau ini saya geser ke sini, ke sudut bawah gini ya, nanti pas saya rotasi, perhatikan ya, perputarannya itu berdasarkan titik yang tadi, yang ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tekan tombol enter aja di keyboard ya. Lalu masalah group. Jadi kalau kita mendesain itu nantinya bisa jadi layernya itu sampai puluhan atau bahkan ratusan layer kita buat. Ya, tergantung dari kompleksnya desain yang kita buat. Semakin banyak objek, berarti layernya pun semakin banyak. Nah, ibarat folder di komputer ya, itu kita bisa grupkan juga yang namanya layer. Coba bayangkan kalau di komputer teman-teman semua file yang teman-teman punya itu digabungkan, tidak dikelompok-kelompokkan ya dalam folder tertentu, maka akan membingungkan ya. Kita akan susah saat mencari satu file gitu ya. Sama halnya dengan layer di Photoshop. Fungsi group ini ya mempermudah kita untuk mengorganize si layer-layer itu ya. Caranya gimana? Misalnya bagian dua kotak yang warna biru ini saya akan group. Saya pilih lagi layernya dua-duanya sambil menekan tombol Ctrl atau Command di keyboard. Di sini ada pilihannya, layer, group, layer. Tinggal klik. Perhatikan. Di sini sudah kayak folder ya. Di sini bisa dibuka kayak gini, bisa ditutup. Ini udah kayak folder. Jadi kalau saya pilih grupnya, maka ini ya bergeraknya berdasarkan isi dari grup itu ya. Kalau saya rename grupnya bisa nggak? Bisa ya, tinggal double klik lagi, kita ganti. Misalnya grup kotak. Aduh, kayak jadi band kotak ya. Grup biru aja. Enter. Nah, seperti ini ya cara membuat grup. Kalau mau di ungroup gimana? Ya, kalau di ungroup ya balik lagi sih, kita pilih di sini, pilih layer. Di situ ada pilihan ungroup layer. Tuh, ya. Dia terpecah lagi layer-layernya. Sekarang masalah ungroup udah ya, masalah delete. Cara mendelete layer ya teman-teman, misalnya saya mau hapus kotak yang ini ya, yang bagian atas yang ini. Teman-teman tinggal klik kanan aja. Di situ ada pilihan delete layer. Nanti tinggal pilih yes. Nah, ini sudah terhapus layernya. Begitu juga sebenarnya dengan grup ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya bikin dulu grup di sini, saya ke layer, lalu pilih grup. Nah, gini, ini juga sama, bisa kita hapus ya. Tinggal klik kanan lagi. Di sini ada pilihan delete group. Group and content di delete. Seperti itu ya teman-teman cara mendelete grup atau layer di Photoshop. Saya pikir untuk materi sekarang ya saya cukupkan sampai di sini dulu. Intinya ini adalah materi basic yang teman-teman wajib pahami karena kedepannya semua teknik itu selalu berhubungan dengan yang namanya layer. Jadi layer di Photoshop ini satu bagian yang super penting yang selalu kita perhatikan. Terima kasih, kita ketemu lagi di materi selanjutnya.